Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Utami. Saya berasal dari S1 Administrasi Negara, NPM 18.100.6963.2010-72. Saya berasal dari Fakultas STIA, Setia Tistio Muara Bungo. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas kepemimpinan yang berjudul tentang kepemimpinan dan organisasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Berikutnya yaitu tujuan kepemimpinan. Setelah memahami pengertian kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Atau dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Setelah memahami tujuan kepemimpinan, kita juga harus mengerti apa fungsi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk keberadaan dan juga kemajuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administratif. Yang dimaksud fungsi administratif yaitu pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua yaitu fungsi sebagai top management, yaitu fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan, planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai organisasi. Di sini terdapat beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kester Bernat. Organisasi merupakan sistem kegiatan kerjasama atau cooperative activity dari dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu menurut J.R. Terry. Organisasi merupakan berasal dari kata organisme, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan orang terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Jadi, organisasi dapat disimpulkan yaitu wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama yaitu mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mencegah kesimpangan kerja dan menentukan pedoman-pedoman kerja. Selanjutnya, mengenai keuntungan-keuntungan organisasi. Organisasi yang baik dapat memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap orang akan mengerti tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu memperjelas hubungan kerja para anggota organisasi. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan minat. Yang keempat, terdapat koordinasi yang tepat antar unit kerja. Yang terakhir yaitu agar kegiatan administrasi dan manajemen dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama, sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam mencantumkan kegiatan yang dilakukan nantinya. 4. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja dan berkumpulnya organisasi. 6. Komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Berikutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Yang ketiga yaitu saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi, garis, dan staf. Terdapat 2 kelompok orang yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Yang kedua yaitu organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit dengan adanya pemimpin tertinggi. Kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Yang ketiga, organisasi fungsional.
Organisasi fungsional ini memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. 4. Organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia yang diberikan kekuasaan tertentu, serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Itulah hasil penjelasan dari saya, materi tentang kepemimpinan dan organisasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.